Halo sahabat micet semua. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang tentara yang berhasil sembuh dari penyakit burutnya dan memberikan hadiah sebatang burung puyuh kepada dokter cantik yang menyembuhkannya. Cerita ini diawali oleh seorang wanita cantik yang sedang menyetir mobilnya sendiri. Ia pun dikejar oleh seorang laki-laki, lalu berhenti setelah mobilnya dipepet sampai bahu jalan. Dan dengan sigap langsung menutup jendela mobilnya karena lelaki tadi menghampirinya seperti akan membegal. Ia pun langsung menelepon bantuan, namun tak lama di situ datang seorang pria tampan berseragam loreng membantunya. Si pria berseragam pun langsung menghajar begal yang hendak memukulnya dengan gagang pacul. Dan si begal pun kabur dengan mobilnya. Si wanita cantik pun keluar dari mobil dan berterima kasih ke si pria tampan karena sudah menolongnya. Ya, wanita cantik ini kita sebut saja si Reni, dan si pria berseragam kita panggil saja si Pak Agus. Si Reni pun tiba di tempat kerjanya, dan di sana sudah ada seorang pria lain yang menunggunya. Kita sebut saja ia Dr. Yanto, dan kebetulan ia adalah suami dari si Yeni. Mereka berdua adalah seorang dokter spesialis kelamin di salah satu rumah sakit. Scene berganti pada si Reni yang menerima telepon dari suaminya dan menyuruhnya untuk datang ke ruangannya. Si Reni pun menghampiri perawat terlebih dahulu untuk memberitahu bahwa ia akan masuk ke ruangan Dr. Yanto. Setibanya di ruangan, Dr. Yanto menyuruh si Reni untuk duduk dan memaksanya untuk mengemut burung puyuhnya. Ternyata nelpon tuh ada maunya ya. Tak puas cuman diemut aja, si Dr. Yanto pun langsung menyeret si Reni ke tempat kasur pasien. Namun, karena apem si Reni masih kering, karena belum tersentuh, ia pun mengoleskan odol ke apemnya agar sedikit licin dan tidak sakit saat dicolok burung puyuh, dan perwekukan pun terjadi di atas ranjang pasien. Namun hal tersebut pun terlihat oleh perawat lain. Pada malam harinya, mereka berkumpul di salah satu kafe dekat terminal Cicahem, sembari minum-minum teh poci untuk menghadiri ulang tahun salah satu perawat. Kita sebut saja namanya Uci. Uci adalah perawat rumah sakit yang mengintip adegan perwekukan si dokter tadi. Mereka semua pun mengobrol dan saling bercanda sampai-sampai si Uci beradu congor dengan kekasihnya di depan mereka. Dr. Yanto yang melihatnya pun merasa tergoda. Setelah beradu congor, si Uci pergi ke toilet dan diikuti oleh Dr. Yanto. Si dokter pun meminta si Uci untuk beradu congor, namun karena takut temannya curiga, mereka pun hanya beradu congor sebentar. Pagi harinya si Reni bertugas seperti biasa dan melihat ada si Pak Agus berada di sana. Sampai ia pulang pun, dan saat mandi si Reni membayangkan si Pak Agus. Keesokan harinya, Dr. Reni menerima pasien yang mengalami penyakit burut pada kelaminnya. Dan ternyata, pasien tersebut adalah Pak Agus, seorang tentara yang menolongnya pada saat di jalan. Dr. Reni pun menyuruh Pak Agus membuka celananya agar bisa melihat burung puyuhnya yang terkena penyakit burut. Ia pun membuka celananya. Dr. Reni pun terkejut melihat burung puyuhnya sebesar botol kecap. Dr. Reni pun memijatnya dengan wajah tersenyum, dan setelah itu menyuruhnya pindah ke tempat penyuntikan bujur oleh seorang perawat lain. Di ruangan berbeda, Dr. Yanto sedang berduaan dengan si Uci. Dr. Yanto yang tak bisa menahan burung puyuh yang terus memberontak, terus mencoba merayu si Uci agar mau beradegan kuda renggong dengannya. Si Uci yang tak kuat menahan godaan pun langsung bersedia apem gurihnya diobrak-abrik burung puyuh Dr. Yanto. Dan perwekukan pun terjadi selama 1 jam. Melonya seger banget yon. Berbeda dengan si Reni yang terus melayani pasien yang terkena penyakit burut, ia malah mau diperkosa oleh si pasien. Tapi untung terselamatkan oleh Pak Agus yang keburu datang. Mereka pun bertengkar, dan Pak Agus pun terkena sabetan pisau. Dr. Reni pun langsung mengobati lukanya sambil mengobrol untuk mengajak makan malam. Pada malam harinya, Dr. Reni berdandan dan siap-siap dijemput oleh Pak Agus. Mereka pun langsung berangkat dan langsung makan bersama. Di tempat lain, Dr. Yanto malah asik berweku kria dengan si Uci di rumahnya.
Namun hal tersebut diketahui oleh si Reni yang sudah pulang ke rumahnya. Si Reni pun stres dan sakit hati. Ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, dan temannya pun menyuruh si Reni untuk melakukan hal yang sama dengan pria lain. Ia pun langsung menelepon Pak Agus dan mengajaknya untuk pergi berkemah di Batu Kuda. Sesampainya di sana, mereka merencanakan adegan perwekukan. Begitu pula dengan si Reni dan temannya yang mengobrol tentang adegan perwekukan. 아니요. Pada malam harinya mereka minum bersama. Sesaat teman wanitanya hendak memakan sosis, si pria ini malah membayangkan burung puyuhnya yang sedang diemut. Ia pun menarik wanita itu, dan adegan perwekukan pun terjadi di dalam tenda sebesar 3x2 meter kandang bagong. Di luar menyisakan Pak Agus dan si Reni. Untuk memanfaatkan waktu, mereka pun beradu congor, dan dilanjut dengan berweku pria di dalam tenda selama 1 jam. Keesokan paginya Pak Agus mendatangi si Reni dan menceritakan kabar baik bahwa penyakit perutnya sembuh setelah berweku kria dengannya. Si Reni pun senang dan memeluknya. Jadi buat kalian yang punya penyakit buruk, coba diewokan ya ke pasangannya, atau enggak ngebeo aja di micet, lumayanlah 300 sampai pucat.